Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Letare hari ini, yaitu dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 22 hingga ayat 30. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dan dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, perikop ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus berangkat ke Yudea bersama murid-muridnya dan mereka membaptis orang-orang yang ada di sana. Padahal di tempat yang berdekatan sama-sama di tepi sungai Yordan, Yohanes Pembaptis juga membaptiskan orang-orang. Dan banyak orang yang datang ke sana. Tetapi rupanya setelah murid Yesus membaptis, banyak dari orang-orang itu termasuk murid-murid Yohanes Pembaptis yang beralih ke pembaptisan yang dilakukan murid-murid Yesus. Sehingga itu memicu sedikit perselisihan. Mungkin murid-murid Yohanes itu takut reputasi guru mereka bisa semakin merosot, ditarik oleh kepopuleran orang baru, yaitu Yesus itu. Hampir sama seperti perebutan daerah, perebutan pemilih di pemilu yang lalu. Lalu murid-murid Yohanes memberitahukan itu kepada Yohanes Pembaptis. Dan hampir sama seperti tim pemenangan pemilu TKN, mereka mungkin akan mengadakan rapat mencari strategi baru untuk mengembalikan suara pemilih yang beralih itu. Mungkin akan ada perintah dari ketua partai pendukung. Mungkin seperti itulah yang diinginkan para murid dari guru mereka Yohanes Pembaptis itu. Tetapi saudaraku, apa jawaban dari Yohanes Pembaptis? Ternyata sangat jauh dari keinginan tadi. Tetapi justru keadaan itu digunakan oleh Yohanes menjadi kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka siapakah Yesus itu. Bila murid-murid itu menganggap Yesus dan Yohanes Pembaptis itu bersaing ketat mencari pengikut, tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan tidak sama sekali. Yesus itu baginya bukanlah saingan berat.
Tetapi di ayat 27b sampai 28, Yohanes Pembaptis berterus terang dan mengakui dengan rendah hati bahwa dia hanyalah suruhan, dia hanyalah utusan Allah yang ditugaskan sebagai pendahulu, pembuka jalan bagi Yesus itu. Dia hanyalah semacam pendamping pengantin yang mempersiapkan segala keperluan kedua mempelai. Tugasnya hanyalah mempersiapkan jalan dan segala sesuatu yang diperlukan agar perjumpaan Yesus Sang Mesias dengan umatnya, pengantin perempuannya, umatnya di dunia ini bisa berjalan dengan baik. Karena itulah Yohanes Pembaptis tidak mau mengambil kemuliaan Yesus itu untuk dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, itulah potret apa yang dipertunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Itulah potret dari sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Kerendahan hati yang berasal dari sebuah pengenalan diri yang jujur. Kalau diukur, sebenarnya kalau diukur dari segi kemanusiaan, sebenarnya Yohanes Pembaptis itu bisa membanggakan diri. Karena dia adalah anak Imam Zakaria, imam yang dihormati. Ibunya juga dari suku Lewi. Sehingga secara otomatis dia bisa menjadi imam, menggantikan ayahnya. Sementara Yesus, dia hanyalah anak seorang tukang kayu dari Nazaret, keluarga biasa yang tidak perlu diperhitungkan. Dan di samping itu Yohanes Pembaptis adalah seorang pengkhotbah yang hebat. Sehingga walaupun dia berkhotbah di padang gurun, tetapi orang-orang datang berduyun-duyun dari Yerusalem dan kota-kota sekitarnya untuk mendengar khotbahnya tentang pertobatan. Dan banyak dari orang-orang yang dibaptisnya itu menjadi pengikutnya. Dan Yesus sendiri juga mengatakan tentang dia, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Itu dikatakan Yesus di Matius 11 ayat 11. Artinya elektabilitas dan popularitasnya Yohanes itu cukup tinggi. Seharusnya dari segi kemanusiaan dia bisa menang bersaing dengan Yesus. Tetapi lihat saudaraku, Yohanes tidak mau itu. Justru dia merendahkan dirinya. Yang puncaknya di ayat 30 dia mengatakan, "Ia yang harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yesus itu yang harus semakin nampak, yang harus dimuliakan, harus ditinggikan, tetapi dirinya sendiri harus semakin dikecilkan, semakin tidak nampak. Saudara-saudaraku, tentu sikap ini sudah sangat jauh dari sikap gila hormat. Tentang gila hormat ini seorang sastrawan bernama Charles Dickens mengatakan begini, "Ada orang yang menjadi besar dengan cara mengecilkan, dengan cara merendahkan orang lain. Tetapi seorang besar sejati adalah yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar." Di sekitar kita selalu ada orang-orang yang berusaha mengecilkan orang lain dengan mengumbar kelemahan, dengan menjelek-jelekkan orang lain. Tetapi dia terus mengumbar kehebatan-kehebatan dirinya agar terlihat dia lebih hebat dari orang lain itu. Karena banyak orang sulit menjadi nomor 2, bukan? Apalagi sangat sulit menjadi pemain latar, bukan? Semuanya ingin nomor 1, ingin yang menjadi terbesar, ingin yang menjadi orang yang terpuji.
Tetapi Yohanes Pembaptis tidak seperti itu. Justru dia mau merendahkan dirinya. Dia hanya mau untuk membesarkan nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah seruan firman Tuhan bagi kita hari ini. Apapun yang kita lakukan, biarlah tujuan semuanya itu hanya satu, yaitu untuk memuliakan, untuk memberi kemuliaan, untuk membesarkan nama Tuhan Yesus. Itu kita baca di 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun yang kita lakukan, baik pekerjaan sehari-hari atau bisnis kita atau studi kita, apalagi pelayanan kita di tengah-tengah gereja, semuanya itu haruslah untuk membesarkan nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan Yesus yang semakin besar melalui semua yang kita lakukan. Jangan sekali-kali berencana, jangan sekali-kali berusaha untuk membesarkan namamu di sana. Jangan sekali-kali mencuri kemuliaan dari Yesus itu untuk dirimu. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah membangun sikap seperti itu? Yaitu bila kita menyadari siapakah kita, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini. Dengan menyadari siapakah kita, maka kita akan tahu bagaimana kita harus berperilaku, kita akan tahu bagaimana kita menempatkan diri dengan baik. Untuk itu saudaraku, kita harus meneladani Yohanes Pembaptis ini, yang tahu benar bahwa dirinya hanyalah alat dari Tuhan untuk menjadikan Yesus semakin besar. Dia tahu benar bahwa tujuan pelayanannya hanyalah untuk membesarkan nama Yesus, bukan membesarkan dirinya sendiri. Hendaknya kita juga seperti itu. Kita harus menyadari siapa diri kita, bahwa kita hanyalah ciptaan. Dan terutama kita harus menyadari diri kita, kita adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kita miliki sekarang, baik itu harta, jabatan, keluarga, keberhasilan dan lain-lain itu, semuanya itu hanyalah pemberian, hanyalah kasih karunia dari Tuhan Yesus saja. Semuanya itu hanyalah titipan, pemberian Tuhan saja. Kita bukanlah pemiliknya. Seperti dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di ayat 27 tadi, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, manusia tidak dapat mempunyai apa-apa kalau tidak diberikan Allah kepadanya. Saudaraku, bila kita menyadari itu, pasti kita akan menggunakan seluruh hidup kita, potensi kita, kemampuan kita hanya untuk membesarkan nama Tuhan Yesus saja. Bila kita menyadari siapakah diri kita dengan benar, maka kita akan mau mengorbankan kehormatan kita, mengorbankan kehebatan, popularitas kita demi membesarkan nama Tuhan Yesus. Kita akan selalu berkata, sangat banyak yang telah Tuhan berikan bagi saya, sehingga saya harus menggunakannya hanya untuk membesarkan nama Tuhan, bukan untuk membesarkan nama saya. Saya akan menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang mengatakan, biarlah nama Yesus yang semakin besar, tetapi saya harus semakin kecil. Terutama bagi sahabat-sahabatku yang sudah mempersembahkan hidupnya untuk melayani di ladang Tuhan. Kita harus selalu menyadari siapakah kita, sehingga kita akan selalu mengatakan, biarlah segala kemuliaan dalam setiap pelayananku hanya untuk membuat nama Tuhan Yesus semakin besar. Sedikit pun saya tidak mau mencuri kemuliaan itu untuk diri saya sendiri.
kalaupun ada yang saya banggakan dalam pelayanan itu, biarlah saya hanya berbangga dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Yesus yang semakin besar dan saya harus semakin kecil. Saudara-saudaraku, terutama di tahun Oikumene Inklusif 2024 ini, sikap seperti itulah yang harus kita miliki. Karena sikap seperti itulah yang akan memacu kita berlomba-lomba membagikan kebaikan Tuhan bagi semua orang dalam semua pelayanan kita. Sehingga tidak akan ada lagi kita yang mau tersinggung karena merasa harga dirinya dilecehkan. Tidak ada lagi yang merasa dirinya lebih hebat dan atau lebih utama dari orang lain teman sepelayanannya, terutama bagi orang-orang yang dilayaninya. Tetapi semuanya akan kita lakukan. Kita akan melayani dalam kerendahan hati. Sehingga benar-benarlah semakin hari nama Tuhan Yesus semakin dibesarkan dan pelayanan kita semakin meluas. Saudara-saudaraku, masih ada hal menarik dari perikop ini yang berhubungan dengan nama minggu kita hari ini, Letare, bersukacitalah, dari Yesaya 66 ayat 10a. Di mana di ayat 29 Yohanes mengatakan, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Sukacita seorang mempelai, sukacita sahabat mempelai seperti Yohanes adalah apabila dia berhasil mempertemukan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus, dengan mempelai perempuannya, yaitu manusia, dan mereka bisa bersuka cita. Yohanes Pembaptis sangat bersuka cita bila dia berhasil, bila dia mampu membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan, diagungkan. Dan untuk itu Yohanes rela kehilangan pengikut-pengikutnya. Dia mau semakin kecil. Disitulah seorang penafsir mengatakan begini, sikap yang mengatakan Yesus harus semakin besar dan saya harus semakin kecil, itulah kunci bersuka cita. Bila kita ingin bersuka cita, maka bersikaplah seperti Yohanes Pembaptis ini. Ketika kita bisa memberikan segala kemuliaan dalam seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, itulah sukacita yang penuh, sepenuh-penuhnya. Karena itulah kita benar-benar berletare. Karena itu saudaraku, agar kita bisa tetap bersuka cita dalam hidup ini, marilah kita gunakan seluruh kehidupan kita. Marilah kita gunakan seluruh yang kita miliki hanya untuk membuat nama Yesus Sang Juru Selamat kita itu semakin besar. Namanya semakin dimuliakan, tetapi kita harus semakin kecil. Selamat berletare, selamat bersuka cita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu dengan roh-Mu di hati kami, sehingga kami mau menggunakan segala yang ada pada kami hanya untuk membuat nama Tuhan Yesus semakin besar dan semakin dimuliakan, sementara kami haruslah semakin kecil. Biarlah segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami persembahkan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Engkau akan tetap menyertai kami di setiap langkah dan waktu kami. Sehingga ketika kami sakit, kami akan Engkau sembuhkan.
Ketika kami mengalami pergumulan dan beban berat, Engkau akan memberi kami kelegaan. Ketika jalan kami buntu, Engkau pasti membuka jalan. Karena Engkaulah Allah kami yang maha baik, yang maha kuasa, yang sangat peduli dengan kami. Ya Tuhan, Raja Gereja, berkatilah seluruh gerejamu di seluruh dunia, agar semakin bersemangat dan kreatif memberitakan Injil-Mu. Berkati jugalah seluruh usaha penginjilan yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu. Buatlah usaha mereka berhasil, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan selamat. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar bangsa ini tetap penuh damai, tetap kokoh dalam kesatuan. Kami memohon lancarkanlah seluruh proses pemilihan umum berikutnya, hingga dilantiknya pemimpin kami yang baru. Biarlah semuanya itu berjalan dalam kejujuran dan keadilan. Terpujilah namamu ya Allah Bapa yang maha agung dan mulia, gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin.